Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala babu fadli ayyamil ashri. Bermula ini bab menjelaskan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tiadalah hari-hari yang perbuatan baik, perbuatan yang mencerahkan pikiran pada hari itu, yang lebih disukai Allah Ta'ala dibandingkan hari ini. Maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Sahabat pun bertanya, tidak pulakah berperang menyambung nyawa di jalan Allah, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga berperang menyambung nyawa di jalan Allah Ta'ala. Tetap yang 10 hari ini lebih baik. Kecualilah kalau orang itu mengorbankan jiwa dan hartanya, kemudian dia mati. Habis jiwanya melayang, hartanya pun habis untuk agama, berperang jalan Allah itu. Tentu dia lebih baik, kata Rasulullah. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia mengatakan Rasulullah bersabda, tiadalah hari-hari yang lebih disukai Allah dan lebih utama lagi dibanding 10 hari pertama Zulhijjah. Ditanya, tidakkah seperti itu juga perbuatan kalau kita berperang di jalan Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak seperti itu pada perang di jalan Allah Ta'ala. Kecuali orang yang dia aqara jawadahu wa afara wajhahu. Ini kata Rasulullah. Apa itu yang dimaksud dengan aqara jawadahu? Maksudnya adalah dia, kalau di sini illa rajulun aqara jawadahu, kecuali seseorang yang dia membawa kuda terbaiknya dan kudanya terluka. Dan afara wajhahu, tersungkurlah wajahnya. Itu. Maknanya dia mengorbankan hartanya dan jiwanya. Di hadis yang lain, aqara jawadahu, dia membawa kudanya yang terbaik. Jawad itu kuda yang terbaik, akibatnya dia luka. Artinya dia mengorbankan hartanya, wa uhriqa damuhu, dan tertumpah darahnya, dia mati. Hartanya habis, nyawanya pun dia korbankan untuk agama. Ini mirip dengan hadis di atas tadi ya. Kemudian kata Syekh Abu Dith As-Samarkandi, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ada seorang muda yang biasa suka mendengar musik. Tapi apabila sampailah hilal masuk bulan Zulhijjah, maka dia berpuasa. Dia pun kemudian faratafan hadisu ila, kisah atau apa yang terjadi pada dirinya itu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Terdengar oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengutus orang sahabat yang lain memanggil dia. Rasulullah konfirmasi, apa yang membawamu melakukan puasa pada hari-hari ini? Dia menjawab, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, sesungguhnya hari-hari yang 10 ini adalah hari-hari tanda kebesaran agama. Hari orang tunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah
memasukkan aku ke dalam doa orang-orang yang tunaikan ibadah haji itu. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap hari yang kau puasakan itu sebanding dengan pahalanya Allah berikan 100 orang yang dimerdekakan, 100 ekor unta, 100 kuda, itu kata Rasulullah, yang engkau bawa berperang di jalan Allah. Apabila sampai pada hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah, maka untukmu pada hari tanggal 8 Zulhijjah itu seimbang dengan 1000 pemerdekaan, 1000 unta dan 1000 kuda yang kau bawa berperang di jalan Allah. Bila sampai pada hari Arafah itu ke-9 Zulhijjah, maka puasa yang kau lakukan itu seimbang dengan 2000 pemerdekaan, artinya orang yang dimerdekakan. 2000 ekor unta dan 2000 ekor kuda yang kau bawa dalam perang sabilillah. Itulah ibarat puasa 2 tahun. Setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Itu fadilatnya ya. Dan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan seimbang dengan puasa hari Arafah dengan puasa 2 tahun. Dan seimbang puasa Asyura itu adalah puasa setahun fadilannya. Jadi anugerah yang Allah berikan luar biasa. Tinggal lagi nanti dijelaskan ulama apa yang maksudnya adilu seimbang ini dengan puasa setahun sebelum, setahun sesudah. Apakah maksudnya seakan-akan sebelumnya kita puasa sepanjang tahun atau sepanjang tahun sebelum sesudah, atau maksudnya dosa kita yang kecil diampunkan Allah sebelum sesudah. Itu masing-masing ulama menjelaskan berdasarkan hadis untuk kita ya. Kemudian berikutnya berkata ahli-ahli tafsir. Para ahli tafsir mengatakan dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 142. Kami janjikan kepada Nabi Musa 30 malam dan kami lengkapkan tambah 10, maka jadilah dia 40 malam. Apa maksudnya? Yang 10 malam itu apa itu? Yang 10 malam itu itulah 10 hari pertama Zulhijjah Allah berbicara dengan Nabi Allah Musa. Allah Ta'ala mendekatkan Nabi Musa kepada Allah pada 10 hari itu dan dalam keadaan beliau najiyah, selamat sejahtera. Dan Allah pada 10 hari itu menuliskan untuk Nabi Musa alaihissalam al-alwah, lembaran-lembaran petunjuk. Ya, diriwayatkan dari Abu Darda beliau mengatakan, puasalah kalian 10 Zulhijjah itu. Bukan pada tanggal 10-nya saja ya, 10 hari pertama Zulhijjah itu. Perbanyaklah doa, minta ampun, sedekah. So aku mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Duhai, kalau arti wail itu sebenarnya adalah celaka. Rugilah orang yang terhalang mendapat kebaikan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Secara khusus puasalah hari ke-9 karena di dalamnya banyak kebaikan. Bahkan aksaru min an yuhsiyahal aduna. Aksaru min an yuhsiyahal aduna. Lebih banyak lagi kebaikannya dari hitungan orang yang sanggup menghitungnya. Jadi tak cukup anugerah Allah sudah ya. Kemudian kata Syabulith As-Samarkandi, seterusnya lah ini ya, dari Abdullah bin Ubaid bin Umar Al-Laisi. Beliau mengatakan, sampai kabar kepada kami sudah bahwa Allah Ta'ala menghadiahkan kepada Musa bin Imran 5 doa yang dibawa oleh yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Yang pertamanya doanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bihadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kedua pula apa yang dibaca Nabi Allah Musa berdasarkan pelajaran yang disampaikan yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun wahidan ahadan shamadan lam yattakhidz lahu sahibatan wala walada.
Yang ketiga, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diajarkan. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadil khairu ala kulli syai'in qadir. Yang kelima, hasbi Allah wa kafa, sami Allah liman da'a, laysa wara Allahil muntaha. Ini doa, ya. Ini kan ada teksnya, nanti diingat-ingat. Disebutkan bahwa doa-doa ini disebutkan juga diturunkan Allah dalam kitab Injil. Dan para sahabat Nabi Allah Isa yang disebut Al-Hawariyun, mereka bertanya kepada Nabi Isa kelebihan doa-doa ini. Nabi Isa menyebutkan anugerah pahala dan keutamaan bagi orang yang membaca doa-doa ini pada 10 hari pertama Zulhijjah. Berapa banyak sawab, pahala, fadilah, anugerah yang Allah berikan, maliak dan wasfih ahadun. Tak seorang pun sanggup untuk menjelaskannya, saking banyaknya. Kemudian disebutkan oleh Syekh An-Nadar Hashim bin Qasim, ada seorang pernah mengasih tahu aku bahwa dia membaca doa-doa ini pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia pun bermimpi bahwa seakan-akan untuk dia, seakan-akan di rumah dia ada 5 lapis cahaya. Sebahagian cahaya itu berada di atas sebahagian yang lain. Itu dia membaca doa ini. Ini anugerah. Ini kan pengalaman pribadi dia, ya. Seterusnya dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, tiadalah hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Tiada pula yang Allah cintai bahwa orang berbuat baik pada hari-hari itu selain atau dibandingkan hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah itu. Karena itu pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu perbanyaklah takbir, tahmid memuji Allah, tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Seterusnya diriwayatkan oleh Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Umar bertakbir pada sepanjang 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu. Baik di tempat tidurnya, majlis-majlis pertemuannya. Begitu juga Atha bin Abi Rabah. Beliau pun bertakbir pada 10 hari pertama. Di jalan-jalan, di pajak-pajak. Kalau cara bahasa kita Medan, pajak, ya, pasar, ya. Kemudian dari Yazid bin Abi Ziyad, dia mengatakan adalah Sa'id bin Jubair dan Abdurrahman bin Abi Layla dan orang ahli-ahli fikih orang Islam inilah yang kami lihat pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah mereka mengumandangkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Seterusnya Ja'far bin Sulaiman mengatakan, aku melihat Syekh Thabit Bunani pada 10 hari pertama Zulhijjah ini yaqta'u hadisahu. Tidak lagi dia menyampaikan hadis. Yakni maksudnya tidak lagi dia menyampaikan hadis di majlis zikir itu. Dia gantikan semua dengan takbir. Allahu Akbar dan seterusnya. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Beliau mengatakan ini yang 10 hari pertama ini adalah hari-hari kita berzikir. Begitulah orang-orang dulu melakukannya, kata beliau. Kata Ja'far, aku melihat Malik bin Dinar pun melakukan hal yang sama. Seterusnya, Abu Ma'syar mengatakan, aku tanya Syekh Ibrahim An-Nakhai tentang takbir di jalan-jalan. Dimanapun kita berjalan, kita bertakbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Apa komentar beliau? Innama yaf'alu dzalikal hawakuna. Itu kata beliau. Orang-orang yang menampakkan syiar ibadah, memang itulah yang mereka lakukan. Hawakuna itu orang yang menampakkan syiar ibadah. Begitu kata beliau. Kemudian dari Laits bin Abi Sulaim dia mengatakan, aku bertanya kepada Mujahid tentang takbir di jalan-jalan. Ya, jalan ke sana kita. Pokoknya di berbagai jalan lah pada 10 hari pertama. Apa beliau katakan? Namanya dari haqqah.
Begitulah sesungguhnya itu memang yang dilakukan oleh orang-orang yang menampakkan syiar ibadah. Ya. Berkata Syekh Abu Lis Samarkandi, siapa yang bertakbir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, fi nafsihi kana afdal. Maksudnya dengan suara pelan saja, fi nafsihi, pada suara pelan, hanya dia yang dengar itu afdal. Tapi kalau dia bertakbir dan dia kuatkan suaranya, sedangkan dia ingin yang dia inginkan, dia niatkan supaya menyatakan kebesaran agama, dan supaya dia mengingatkan orang, fala ba'sa bih, tak apa-apa juga. Asar artinya yang berasal dari sahabat terkait hal itu memang ada, tak ada masalah. Seterusnya dari Abdullah bin Mas'ud anhu, dari Nabi mengatakan, Allah Ta'ala memilih 4 hari. Dari bulan 4 pula, perempuan 4 pula, orang-orang dahulu 4 pula yang dimasukkan ke dalam surga. Dan ada 4 pula yang dirindukan oleh surga. Mana 4 hari yang dipilih Allah? Hari yang dipilih Allah itu satu hari Jumat. Pada hari Jumat itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa pada hari itu bila bertepatan dengan satu waktu itu, baik terkait keperluan dunia maupun keperluan akhirat, bila dia berdoa tepat pada waktu itu, tiada lain kecuali Allah akan mengabulkannya. Yang jadi masalah kan kita tak tahu kapan waktunya itu di sepanjang Jumat. Yang kedua hari Arafah. Ya. Hari Arafah. Pada hari Arafah, Allah berbangga kepada malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikatku. Itu kata Allah Ta'ala. Wahai malaikatku, perhatikanlah hamba-hambaku itu. Kata Allah. Mereka datang sya'atan ghabaran. Rambut mereka pun kusut masai. Tubuh mereka penuh debu. Mereka sudah, kata Allah Ta'ala, mereka sudah mengeluarkan harta mereka. Mereka melelahkan badan mereka. Itu kata Allah Ta'ala. Saksikan oleh kalian, aku sudah ampunkan dosa mereka. Jadi hari pertama hari Jumat, kedua hari Arafah. Yang ketiga hari Nahar, 10 Zulhijjah. Pada hari Nahar itu, 10 Zulhijjah itu, qarrabal abdu qurbanahu. Manusia mengorbankan kurbannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Darah yang pertama titik dari kurban itu, darah yang pertama tetes dari kurban itu, itulah penghapus semua dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Artinya satu tetes itu tidaklah begitu. Itu permulaannya. Tetes berikutnya menghapuskan dosa yang lain. Yang keempat, hari raya Idul Fitri, 1 Syawal. Apabila mereka melaksanakan puasa Ramadan, keluarlah mereka pada hari raya, maka Allah mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, inna kulla amilin yatlubu ajrah. Semua orang yang bekerja mengharapkan upahnya. Hambaku mereka berpuasa pada bulan mereka itu, bulan Ramadan. Mereka hari ini keluar berhari raya. Mereka mengharapkan upah mereka. Kusaksikan kepada kalian, upah mereka kuberikan berupa kuampunkan dosa mereka. Kemudian adalah yang menyeru, wahai umat Muhammad, kembalilah kalian, karena sesungguhnya keburukan kalian sudah kuganti menjadi kebaikan. Buruknya hilang, baiknya pun datang. Nah, adapun bulan mana pula? Ada kan tadi 4 bulan. Yang pertama adalah bulan Rajab, Syahrullahil Asamu Rajab. Kemudian berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Perempuan mana pula yang dipilih Allah Ta'ala? Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Itulah perempuan pertama di alam ini yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan nanti disalahfahamkan pula. Berarti Bunda Hawa tidaklah yang pertama. Tidak. Maksudnya di alam ini pada saat Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ajaran iman kepada Allah dan Rasulullah, yang pertama sekali memenuhinya adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga siapa yang dipilih Allah? Asiyah bin Muzahim, istri Fir'aun. Yang keempat Fatimah, anak Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah nanti pemuka, puan para perempuan di surga. Adapun yang pertama masuk ke dalam surga,
Falikuli qaumin sabiqun ila jannah. Ya, setiap kaum itu mereka masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW yang pertama dari kalangan orang Arab. Salman Al-Farisi itulah yang pertama dari orang Persia. Suhaib itulah yang pertama dari orang Romawi. Bilal itulah yang pertama dari orang Habsyah, Ethiopia. Adapun 4 yang dirindukan surga siapa? Itulah dia Khalifah Amir bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, kemudian Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhum. Memang terkait hadis ini, kata Ibnu Iraq di dalam kitab Tanzihus Syariah, munkar bimarrah. Hadis ini sama sekali munkar, tertolak, tak bisa diterima. Karena di dalam hadis ini ada Abbas bin Asjur dan ada Abu Muhammad Al-Maraghi. Keduanya majhulani, tidak dikenal siapa itu. Memang, baiklah, andai kata pun begitu, hadis ini mungkar, tertolak, tak bisa diterima. Setidaknya memang kita harus meyakini Rasulullah orang baik, Salman orang baik, Suhaib orang baik, Bilal orang baik, ya, Khalifah Ali orang baik, Miqdad bin Aswad orang baik, Ammar bin Yasir orang baik, dan seterusnya. Begitu juga keempat wanita yang Rasulullah sebutkan, itu orang-orang baik belaka, ya. Kemudian diriwayatkan dari Salim bin Abi Ja'ad bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fatimah, "Qumil udhiyatik." Wahai Fatimah, uruslah hewan kurbanmu, gitulah kira-kira. Janganlah diartikan kumi, bangkitlah engkau, berdirilah engkau, tegaklah engkau, ya. Fashhidiha, tengoklah. Karena Allah Ta'ala menghapus dosamu ketika pertama kali darah itu menetes. Yakni awala qatrin. Tetesan pertama itu diampunkan Allah dosamu. Tengok itu sebagai rasa syukur. Tapi kalau tak sanggup pula kita menengok darah itu, tak apa-apa, tak usah, ya. Kata Imran bin Husain kepada Rasulullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, ini khusus untuk, ya Rasulullah, akhasatun laka ya Rasul, apakah ini khusus untuk baginda saja dan untuk keluarga baginda? Apakah ini berlaku umum untuk seluruh orang Islam? Rasul jawab, bal ammatil muslimin, berlaku khusus untuk seluruh orang Islam. Berikutnya dari Aisyah pula, Aisyah mengatakan Rasulullah bersabda, dahu, berkurbanlah kalian. Baik-baiklah kalian terhadap hewan kurban itu, tibu, baik-baik, berwangi-wangilah kalian. Ya, berwangi-wangilah, tibu, baikkanlah diri kalian. Baikkan itu dengan hewan kurban itu, baikkanlah diri kalian dengan hewan kurban. Artinya banyaklah tafsirnya, ya. Di antaranya diri kita berhias baik-baik, kemudian pula waktu menyembelih baik-baik, gunakan pisau yang baik. Fa inna man akhadha hatta yawma mahalliha fastaqbil bihal qiblah. Siapapun pada waktu itu yang berkurban, kemudian waktu berkurban dia menghadap kiblat, ini hukumnya sunat, ya, tidak wajib. Maka seakan-akan tanduknya, kata Rasulullah. Terus apa lagi? Kotorannya, darahnya, bulunya, supun bulu juga. Wabar pun bulu juga. Jadi pendek kata, seluruh anggota tubuh hewan itu mahduratun ya Allah yaumil qiyamah. Dihadirkan Allah nanti untuk orang yang berkurban pada hari kiamat. Sesungguhnya darah itu apabila tertumpah di tanah, secara maknawi, secara kiasan, sesungguhnya dia darah itu jatuh pada benteng Allah Ta'ala. Karena itu, anfiqu yasiran tu'jaru katsiran. Bernafkahlah kalian, berdonasilah kalian, bersedekahlah kalian, memberilah kalian walau sedikit, diupah banyak. Jadi yang bagian belakangan ini, yang sepotong kalimat ini berlaku umum, bukan hanya kurban. Ya, bukan hanya kurban. Yang lalu kita sudah cerita fadilat atau keutamaan bersedekah. Walau sedikit itu bisa ditinggikan kualitasnya. Hari ini sampai sini dulu. Akan datang kita membincang
Akan datang kita membincang 10 Yaum Asyura, ya. Fadilat atau keutamaan hari Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.